Yang kedua, miskin akhlak. Ini lebih parah lagi daripada miskin ilmu. Kalau miskin ilmu orang sekedar goblok bin bodoh alias tolol. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pula memperingatkan. Beliau bersabda, "Inna asyaddal bala'i al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amsal fal-amsal, ubtuliyan nasu ala hasabi dinih." Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah yang telah diberikan Allah kepada para nabi-nabi. Di bawah itu adalah para aulia, kemudian para ulama, bertahap ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut keteguhan dan kekuatannya. Maka persoalan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, tentang cobaan-cobaan yang datang menimpa kehidupan kita. Pokok persoalannya adalah surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan jenis-jenis ujian yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman. Dalam Al-Baqarah 155 itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dan tentu dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian. Kami akan mencoba kamu sekalian dengan sebagian kecil dari rasa takut. Wal-ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ada 5 macam jenis ujian yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah 155 ini. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji, kami coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Setiap manusia terlahir dengan membawa 2 sifat. Yang kontroversi, akan disebut apa seseorang bergantung kepada sifat mana yang lebih menonjol di dalam dirinya. Tiap orang punya rasa berani, tiap orang punya rasa takut. Kalau beraninya lebih besar daripada takutnya, ia dinamakan pemberani. Tapi kalau takutnya yang lebih besar daripada beraninya, ia dinamakan penakut. Kemiskinan pun apabila kita lihat dari segi kehidupan bermacam bentuknya. Ada kemiskinan di bidang ilmu pengetahuan. Karena kemiskinan dan kebodohan memang merupakan 2 saudara yang seakan-akan sekandung. Yang satu bisa menimbulkan yang lain, tapi paling celaka kalau keduanya sudah berjalan beriringan. Maksud saya, kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan, kebodohan bisa menimbulkan kemiskinan, tapi yang paling celaka sudahlah miskin, bodoh pula. Miskin ilmu. Yang kedua, miskin akhlak. Ini lebih parah lagi daripada miskin ilmu. Kalau miskin ilmu orang sekedar goblok bin bodoh alias tolol, maka miskin akhlak ini menyebabkan orang kurang ajar, tidak punya budi pekerti. Sehingga dengan demikian miskin akhlak sesungguhnya lebih bahaya daripada miskin ilmu. Adapun miskin yang kita kenal pada umumnya dan juga yang dimaksud dalam ayat ini adalah miskin harta. Imam Ali karramallahu wajhah pernah memberikan peringatan. Kadal faqru ayyakuna kufran. Boleh jadi kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Dengan kata lain,
biasanya kemiskinan bisa membuat orang nekat. Kalau sudah nekat, maka bukan cuma harga diri yang terjual, bukan cuma keluarga yang terjual, bukan cuma nilai-nilai materi yang dimilikinya yang terjual, bahkan iman dan keyakinannya, akidah dan pandangan hidupnya kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita menelusuri bahwa sesungguhnya Nabi menyatakan, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aneh kata Nabi, aku heran kata Nabi, urusan orang Islam ini sesungguhnya semuanya baik. Baik bagaimana? Kalau dia kaya, dia bersyukur, dan itu baik. Kalau dia miskin, dia bersabar, itu juga baik. Jadi kaya bagi orang Islam baik, miskin bagi orang Islam juga baik. Kalau dia kaya, dia kan bisa berkata, alhamdulillah saya kaya, mudah-mudahan harta ini bisa menunjang ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau dia miskin, dia juga berkata, alhamdulillah saya miskin, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama-lama seperti orang kaya. Ya kalau melarat yang mau diperiksa apaan? Memang nggak punya apa-apa. Yang kaya boleh jadi pemeriksaannya rada seret, banyak tikutannya. Saudara-saudara kaum muslimin, dua persoalan ini baik kalau kita tidak salah terima. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik menjadi orang kaya yang bersyukur. Dan itu memang wajar. Kaya, syukur. Miskin, sabar. Yang luar biasa kalau mau tahu, miskin, syukur. Kalau kaya, syukur memang mestinya. Miskin, sabar. Ya mestinya lah. Miskin kagak sabar mau kemana? Tapi yang luar biasa sesungguhnya, miskin, syukur. Syukur bagaimana? Ya seperti saya katakan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama seperti orang yang kaya. Sehingga kata Nabi, setiap persoalan yang dihadapi umat Islam baik bagi dia. Miskin baik, kaya baik, asal orang tidak salah terima. Tapi sebaliknya, kalau salah terima, kaya lupa diri, miskin lupa daratan. Pada posisi di mana dia sebenarnya tidak bisa menerima kenyataan dengan baik, akhirnya kehilangan kontrol. Maka kalau ada orang makin jauh dari agama, makin kaya, makin tidak mau sholat, makin berlimpah hartanya, saudara tidak usah heran, cukup dalam hati saja, ikan lo. Jangan keras-keras, marah dia. Kemiskinan apabila didasari dengan sikap keimanan merupakan ujian untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Bahkan satu hadis menyatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka diujinya hamba itu karena Allah ingin mendengar, liyasma'a tadarru'ahu, ingin mendengar ratapan orang tadi. Sama juga kita, kadang-kadang karena cinta benar kepada anak kita yang mungil, suatu saat kita ingin mendengar dia nangis, kita cubit dia. Bukan karena gemes, bukan karena benci, ingin mendengar nangisnya kok indah begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai ada pertanyaan, saya kan sembahyang rajin banget, kenapa miskin ya? Apabila sekali lagi didasari dengan sikap keimanan, maka kemiskinan merupakan ujian. Dan tentu anak sekolah itu kalau lagi ujian berat, capek, sakit hati, peras keringat, banting tulang, kepanasan, kehujanan, kenikmatan baru akan dia rasakan pada saat terima rapot pengumuman kenaikan kelas. Di situ kenikmatannya terasa. Demikian menghadapi ujian, kita cuma mengeluh. Kenapa ada rasa takut? Kenapa kelaparan? Kenapa kemiskinan?
di balik semua itu apabila kita sudah merasakan naik kelas akan terasalah kenikmatannya. Saya ingin menyegarkan ingatan saudara-saudara kepada sikap Nabi Allah Ismail alaihi salam ketika menghadapi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih leher anaknya Ismail, yang ini berarti adalah kematian. Ketika datang perintah untuk menyembelih leher Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Ananda Ismail, ayah mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih lehermu. Menurut pendapatmu bagaimana mimpi ini, nak? Laksanakan atau tidak usah? Saya tidak sanggup membayangkan. Anak cuma satu-satunya. Sudah lama diharapkan. Si buah hati belahan jantung pelanjut cerita penerus sejarah. Ketika anak ini sedang lucu-lucunya, turun perintah untuk menyembelihnya. Ya, kalau anak kita banyak, turun perintah potong leher anakmu, mungkin kita bisa pilih yang mana yang rada bandelan nih. Tapi ini anak cuma satu-satunya. Lucu, sudah lama diharapkan. Dan memang itu juga merupakan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim. Seolah-olah Allah berkata, "Hai Ibrahim, dahulu sebelum kau punya anak, kau memang cinta kepadaku. Sekarang setelah kau punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu. Buktikan Ibrahim, mana yang lebih besar, cintamu kepadaku, kata Allah, atau cintamu kepada anakmu. Sembelih leher anakmu." Ternyata kemudian sejarah menyatakan, Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, beliau pun cinta kepada putranya. Tapi cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada putranya. Sebab itu sering saya katakan, kalau kita cuma punya anak pintar tidak soleh, mungkin jawabannya nggak begini. "Nak, bapak diperintah motong leher kamu, nak, bagaimana pendapatmu?" Mungkin dia jawab, "Bapak aja yang tuaan, Pak." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi prinsip ini gugur memenuhi panggilan Allah. Hidup mulia atau mati dengan syahid. Dua pilihan yang harus dua-duanya bisa kita laksanakan. Iskariman au mutsyahidan. Semoga dengan sikap ini kita akan lapang dada menghadapi ujian dan akan semakin tangguh iman dan akidah kita menghadapi cobaan yang datang menimpa. Inilah pertemuan pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi